Pagi Pak Santo, pagi Bu Sri, Pagi, Pak Wahyudi. sehat, Sehat, Pak. senang bertemu Pak kembali. Wahyudi sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, sudah balik ke Jakarta. Iya, belum sempat mampir ke sini. Ya, ya. Oke, maybe next time. Baik, Ah, ini topiknya mungkin pas juga ya. Topiknya menunda-nunda. Hmm, pasti. Jadi, ah, menunda-nunda, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya ya procrastination ya. Ya, ini sebuah kata yang cukup ngetren juga. Kenapa ini topik ini sebenarnya kebalikan dari topik kita minggu lalu ya. Topik kita minggu lalu kita justru membahas sesuatu yang kayak ada dorongan di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap kurang bagus, sabotase diri, tapi bagaimana caranya kita menahan untuk tidak melakukan. Kalau pagi ini justru sebaliknya, ini sesuatu yang bagus untuk dilakukan, tapi kadang-kadang kenapa kita menunda-nunda, ya, tidak melakukan, ada apa gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita sadari, dan mungkin meditasi juga dapat membantu. Jadi menunda-nunda atau procrastination itu adalah sebuah kondisi di mana ketidakmampuan kita untuk menghadapi perasaan tidak enak, perasaan negatif pada hal atau tugas tersebut, tugas atau hal yang mau kita lakukan tersebut. Ya, jadi ada perasaan gak enak, perasaan negatif yang kita tidak sanggup untuk menanganinya. Semisalnya kita mau ketemu seseorang, ya, mau ketemu bos kah, mau ketemu calon nasabah kah, ya, ini mau ketemu calon klien kah, kadang-kadang ada hal-hal yang kita kayaknya aduh nanti lagi lah, karena kita ada rasa gak enak, gak nyaman gitu untuk mau melakukan hal tersebut, yang mana kadang parahnya bukannya melakukan hal yang produktif tersebut, malah kita menjadi melakukan hal yang kurang produktif, ya, seperti mungkin udahlah, browsing dulu, ya, nanti scrolling dulu, buka sosmed, scrolling. Sekarang di YouTube atau di Instagram ya ada reels gitu ya, ini bisa satu video lagi, cuman scroll terus, dan itu sesuatu yang gak ada konsekuensinya. Konsekuensi maksudnya bukan gak ada konsekuensi, maaf, sesuatu yang tidak menimbulkan ketidaknyamanan, karena ya gitu aja gitu loh, kita cuman ya lakukan aja ya, atau kita nonton, atau kita malah pergi ke kafe, ngopi dulu aja gitu, sesuatu yang maksud saya nggak ada konsekuensinya, yang dalam arti nggak menimbulkan ketidaknyamanan gitu ya, udah lakukan aja. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang yang tadi ya, yang malahan bukan sesuatu yang harus dilakukan, malah kita tidak melakukan. Lalu bagaimana
caranya supaya kita mau melakukan sesuatu yang perlu kita lakukan dan kita mengurangi menunda-nunda. Ya, ini boleh macam-macam ya. Kita mungkin boleh bahas tentang tadi mau ketemu orang kah, atau kita mau olahraga kah, ya. Kadang-kadang mikir, aduh olahraga, nanti lagi lah, besok lagi lah, ya. Atau ada tugas penting mau kita lakukan, nanti dulu lah, gitu. Mungkin ada tips yang bisa saya sharing ya, dan ini dapat dilakukan dengan cara meditasi juga. Yaitu sekiranya ada hal yang kurang nyaman ya, mau kita lakukan tapi kok kita kayaknya nggak enak, kurang nyaman gitu, kita tidak sanggup untuk mengatasi hal ketidaknyamanan tersebut. Kita dapat melakukan dengan cara memvisualisasikannya dulu, ya. Jadi ini membuat otak kita ini agak sedikit terbiasa, kayak seakan-akan dia sudah melakukan, gitu. Jadi caranya adalah kita mulai dengan duduk hening dulu. Kita duduk hening, tenangkan badan, pikiran kita tenangkan dulu, ya. Sambil nafas masuk, nafas keluar, ya at least 5 menit lah ya kita coba lakukan, ya. Tenangkan pikiran, tenangkan badan, ya, rilekskan badan. Lalu kemudian kita visualisasikan apa yang mau kita lakukan tersebut. Semisalnya kita agak takut nih mau ketemu seseorang ya, ya misalnya kita mau menawarkan sebuah produk, kadang-kadang ketakutan untuk ditolak itu sangat besar, ya. Jangankan takut ditolak produknya ya, ditolak ketemu saja pun itu pun sudah sebuah ketakutan. Jadi kita duduk, rilekskan badan, pikiran, dan kemudian visualisasikan saja dulu. Visualisasikan, ya, kita bayangkan kita sedang menuju ke tempat orang tersebut, ya, apakah kita berkendara, apakah kita jalan, ya, kita visualisasikan tersebut. Lalu kita visualisasikan kita misalnya masuk ke ruangannya, lalu kita visualisasikan kita sedang bicara dengan orangnya, ya. Ya, boleh visualisasikan dia itu menerima tawaran kita, boleh juga visualisasikan dia menolak tawaran kita, enggak apa-apa. Paling enggak membuat kita nyaman dulu, ya. Kita visualisasikan dengan tenang. Nanti setelah 2, 3 kali, 4 kali, mungkin 5 kali, Anda akan sudah menemukan kenyamanan atas kondisi tersebut. Yang akhirnya ya Anda akan lakukan, ya udahlah, go on aja lah. Ya. Karena memang kita tahu sendiri juga ya, segala sesuatu yang mau kita lakukan, yang kalau kita belum pernah melakukannya, biasanya kita akan agak sedikit nervous, akan sedikit gugup, sedikit takut, karena kita belum pernah melakukannya. Jadi dengan cara kita meditasi tadi, duduk hening, pejamkan mata, lalu kita visualisasi, ini seakan-akan kita cuma mengajarin atau memberi sedikit pengalaman terhadap pikiran kita sudah pernah melakukannya, ya, walaupun hanya secara visualisasi saja. Dan itu akan menghilangkan, ya, atau paling tidak mengurangi
ketidaknyamanan yang tadi kita bayangkan akan terjadi. Kita bayangkan kayak kita nunda-nunda ini kan karena ada rasa kita belum sanggup untuk menghadapi ketidaknyamanan ini. Dan dengan cara kita memvisualisasi seperti ini, secara tidak langsung kita sudah mencoba menangani ketidaknyamanan kita. Dan mudah-mudahan ya dengan cara seperti ini, Anda duduk hening dulu, nafas masuk, nafas keluar, lalu visualisasi ya pelan-pelan ya. Nanti Anda akan menemukan energi untuk melakukan hal yang Anda tunda-tunda ini. Gitu. Mungkin boleh dicoba. Teman-teman, sahabat terkasih semua juga boleh mencoba, silakan ya. Dan silakan Pak Wahyudi, mungkin ada yang dapat ditambahkan. Thank you, Pak. Benar juga yang bahasan Pak Santo katakan ya, bahwa penundaan itu seringkali disebabkan oleh ada ketidaknyamanan secara rasa dalam aktivitas tersebut, sehingga saya melakukan penundaan. Berarti sebenarnya kuncinya itu di bagaimana saya belajar untuk menangani ketidaknyamanan tersebut gitu, dalam sebuah aktivitas yang saya tunda-tunda dan saya tahu sebenarnya itu perlu gitu. Lagi kalau kata Pak Santo, kalau misalnya ketemu orang mungkin dari pengalaman saya bangun pagi olahraga gitu, dan ada ketidaknyamanan ngantuk gitu ya, maksudnya atau capek, itu bagaimana cara menanganinya ya. Dan benar berarti artinya berarti kita perlu sering latihan sitting, meditasi, mengenali perasaan-perasaan tersebut dan menciptakan satu pengalaman tersendiri di dalam kepala kita, sehingga saya lebih ya tadi ya, yang punya satu pengalaman tersendiri gitu ya, kata Pak Santo tadi, untuk membuat saya mampu menghandle ketidaknyamanan tersebut. Thank you Pak. Ya, itu hal yang perlu dipraktekkan. Terima kasih Pak atas tambahannya. Mudah-mudahan teman-teman sahabat terkasih semua dapat mendapat sesuatu ya, belajar sesuatu dari sharing kita pagi ini, dan dapat dipraktekkan, dan mungkin sampai di sini dulu sharing kita pagi ini. Terima kasih Pak Wahyudi ya. Terima kasih Pak Santo, terima kasih. Ya, terima kasih sahabat terkasih semua yang sudah bergabung pagi ini, dan kita akan ada lagi sesi kita Wake Up in Mindfulness setiap hari Rabu pagi ya. Jadi minggu depan silakan bergabung lagi, dan saya akan tutup sesi kita pagi ini dengan mendengar 3 bunyi genta.